Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bimardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li jami'i masyayikhina wa khususan li ruhi ummi zaujati wa khususan li muallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Insyaallah malam hari ini kita hanya dengan satu kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in tentang masih lanjutan tentang rukun pertama daripada wudu, yakni niat. Yang lalu disampaikan bahwa niat itu mesti berbarengan dengan awal basuhan wajah. Namun seandainya tidak terbasuh di awal basuhan wajah, maka niat tetap sah. Namun mana-mana yang sudah terbasuh sebelum niat daripada wajah, itu harus diulang. Misal ketika kena kening air belum ada niat, ketika pas sudah di hidung barulah pasang niat, maka yang dihitung sebagai awal basuhan itu hidungnya. Adapun keningnya yang tadi sudah terbasuh tapi belum pasang niat, maka kening itu wajib dibasuh lagi. Nah, seandainya di wajah itu ternyata memang ada luka yang menyeluruh, seluruh wajah nggak bisa kena air, sehingga seluruh wajah itu diganti dengan tayamum, maka nanti niat wudunya itu ketika membasuh tangan. Ketika wajah itu pakai niat tayamum, ketika tangan barulah di situ niat wudunya. Kalau seandainya tangan pun begitu, ternyata menyeluruh tak bisa kena air, wajah tak bisa kena air, tangan tak bisa kena air, maka nanti niat wudunya ketika mengusap sebagian kepala. Nah, jadi itu yang lalu. Kemudian di sini dikatakan wala yakfi, dan tidak memadai, qarnuha, membarengkan niat, bima qablahu, dengan apa-apa yang sebelum wajah. Misal ketika basuh tangan sampai pergelangan, di situ dia berniat, sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala, sengaja aku mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala, ketika basuh tangan sampai pergelangan. Nah, ini tidak memadai. Atau ketika kumur-kumur, sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala, ini juga tidak memadai. Maka tidak memadai membarengkan niat dengan sesuatu yang sebelum wajah. Tapi itu tidak memadainya jika haitsu lam yastashibha, kalau dia tidak memusahabahkannya, kalau dia tidak melanggengkannya, kalau dia tidak mengekalkannya, terserahlah bahasanya. Kalau di terjemahan mempersamakan, lebih bingung lagi. Mempersamakan. Nah, istishab ini maksudnya melanggengkan, mengekalkan, menjaga niat terus ada. Haitsu lam yastashibha ila ghasli syai'in minhu, sampai terbasuh sedikit daripada wajah. Maksudnya begini, hukum asalnya kalau seandainya niat itu dibarengkan dengan basuhan tangan sampai pergelangan, atau kalau niat itu dibarengkan dengan kumur-kumur, maka itu tak sah. Tapi seandainya dia bisa musahabah, bisa istishab,
bisa menjaga fokus niat terus ada, terus kekal sampai sebagian wajah itu terusap, maka ini sah. Misal ketika basuh tangan sampai pergelangan, dia pasang niat, sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil. Terus niat itu tetap terjaga dalam hati, tetap fokus, tetap tak hilang, tak tercabut, tak sempat buyar. Terus ada ketika kumur-kumur masih terus ada, terjaga. Ketika basuh hidung atau masukkan air ke hidung terus terjaga. Sampai ketika basuh wajah itu masih ada. Nah, itu sah kalau seperti itu. Habis basuh wajah hilang, itu nggak masalah. Kenapa? Karena waktu rukun pertama sudah masih terjaga niat yang tadi. Nah, saya nggak pandai kalau ditanya, musahabah itu cemana? Menjaga niat itu terus ada cemana? Karena kalau lintasannya udah habis, kayaknya ya sudah habis kan gitu. Pas basuh tangan sengaja aku berwudu mengangkat hadas kecil, habis lintasannya dalam hati. Terus menjaga terus ada tuh bagaimana? Tak pandai saya jelaskan. Mengekalkan, cemana coba bahasakan? Terus ada, ingat, diingat-ingat, kesannya jadi dilafaz-lafazkan berulang kali, itu kan? Sengaja aku berwudu, sengaja aku berwudu, sengaja aku berwudu, begitu kan? Nah, ini makanya tak pandai saya jelaskan musahabah ini bagaimana. Terus-terusan ada, terus-terusan dikekalkan dalam hati. Macamnya macam mirip-mirip menjelaskan masalah khusyuk juga. Khusyuk dalam sholat tuh fokus ada terus. Jadi ini fokus dalam niat ada terus sampai basuhan itu sampai ke wajah. Nah, itu barulah memadai. Kalau seandainya bisa musahabah. Tapi kan ini payah. Dan bukan hanya itu masalahnya. Masalah berikutnya muncul. Wa ma qaranaha huwa awwaluhu, dan apa-apa yang berbarengan niat dengan bagian wajah tadi itu dialah awalnya. Nah, fatafutu, ini masalah berikutnya. Fatafutu sunnatul madmadati in ghassala ma'aha syai'um minal wajhi. Maka akan luput, akan hilang kesunnahan kumur-kumur jika terbasuh beserta niat yang dimusahabahkan tadi sebagian daripada wajah, kahumrati syafati, seperti merah bibir. Gini maksudnya. Tadi ada orang misal mau pakai musahabah niat, terus-terusan ada niatnya, dia mau ngamalkan yang seperti itu. Maka ketika dia basuh tangan sampai pergelangan, dia pasang niat, sengaja aku berwudu mengangkat hadas kecil. Nah, dia jaga fokus niat. Pas kumur-kumur, kena nggak nih bagian wajah? Kena, ya sudah hitungannya jadi wajah langsung. Kenapa? Karena ada niat dan kena sebagian wajah. Luput kumur-kumurnya, luput masukkan air ke hidungnya. Nah, maka nanti di sini bagi yang mau ngamalkan gitu, maka kumur-kumurnya pakai pipet, pakai sedotan, biar nggak kena sebagian wajah. Kalau di i'anatul thalibin di sini dikatakan, ya kalau mau bil anbubah, dengan pipet. Jadi habis dia musahabahkan tadi, terus dia jaga niat, dia ambil pipet, kumur biar nggak kena bagian wajah. Karena kalau kena bagian wajah, sementara niat tadi masih terus terjaga, berarti wajah plus niat, ya udah itu jadi hitungan awalnya. Luputlah kumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Nah, kalau itu bisalah. Kalau untuk kumur-kumur bisalah pakai pipet. Kalau masukkan air ke hidung, masa mau disedot pakai pipet juga pakai hidung? Nah, karena kalau seandainya dia masukkan kayak biasa, kena nggak nih bagian wajahnya? Kena, ya sudah, jadi hitungannya itu wajah. Lewat berarti kumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Nah, masukkan air ke hidung lewat berarti. Nah, ini kan masalah berikutnya. Nah, jadi memang musahabah ini kayaknya lah, kalau mau diamalkan kecil kemungkinan ngamalinnya. Kenapa? Karena kalau terbasuh sebagian saja anggota wajah, maka akan membuat luput. Akan membuat luput, kumur-kumur, dan masukkan air ke hidung. Nah, ba'dan niyati. Nah, maka di sini beliau ajarkan fal aula, maka yang paling utama ayyufarriqan niyata, bahwa dia bedakan niatnya. Ini kan yang selama ini kita pelajari. Niatnya dipisah-pisah. Niatnya dipecah-pecah. Bi ayyanwiya, dengan bahwa dia berniat inda kulli
ketika masing-masing atau tiap-tiap min ghuslil kaffaini, pada saat membasuh kedua tangan sampai pergelangan, wal matmadati, dan matmadah kumur-kumur, wal istinsyaqi, dan istinsyak sunnatal wudu'i, melaksanakan sunnah wudu. Jadi dia pisah, pas basuh tangan sampai pergelangan sengaja aku melaksanakan sunnah wudu. Nah, tapi di sini ada bahasa inda kulli. Inda kulli berarti waktu nanti kumur-kumur niat lagi. Waktu nanti basuh masukkan air ke hidung niat lagi. Supaya musohabahnya terjaga. Supaya niat terus hadir. Pas dia basuh tangan sengaja aku melaksanakan sunnah wudu. Pas kumur-kumur sengaja aku melaksanakan sunnah wudu. Pas masukkan air ke hidung sengaja aku melaksanakan sunnah wudu. Itu untuk musohabahnya. Supaya terus terjaga musohabahnya. Baru lepas basuh wajah, sengaja aku membasuh wajah atau sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil. Nah, kalau mau dipisah lagi pun rukunnya boleh, tapi nanti tambah payah kalau seandainya dipisah. Nah, maka itulah yang paling utama. Jadi kalau wudu, niatnya jangan satu. Niatnya jangan satu, dibedakan. Untuk amalan sunnah sebelum wajah itu pakai niat, paling afdol di masing-masingnya. Supaya musohabahnya dapat. Nah, tiap anggota itu terjaga niatnya di situ. Terus sampailah ke wajah, tapi dengan niat sunnah wudu. Sengaja aku melaksanakan sunnah wudu. Kemudian pas wajah sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil. Nah, itu yang paling afdolnya. Nah. Summa fardul wudu'i inda ghuslil wajhi, kemudian dia berniat fardu wudu ketika membasuh wajah. Hatta sehingga la tafuta, tidak hilang fadilatu istishabin niyati, kesunahan atau fadilah istishab, musohabahnya niat min awalihi, dari awalnya. Satu, dapat niat musohabah. Kenapa? Karena terus tiap sunnah-sunnahnya diniatkan masing-masing. Yang kedua, wa fadilatul matmadati wal istinsyaqi, dan tetap dapat fadilah atau pahala kumur-kumur dan masukkan air ke hidung, ma'an ghisali humratis syafati, serta terbasuhnya merah bibir, tapi tetap dapat. Kenapa? Karena niatnya dipecah-pecah. Sama kayak mandi wajib. Itu kalau seandainya dia pas siram kepala, sengaja aku mengangkat hadas besar yang di kepala, teguyur badan bawah, tetap yang terangkat itu kepala saja. Nah, gitu nih. Jadi kalau seandainya dia niatkan sengaja aku melaksanakan sunnah wudu, walaupun terbasuh merah bibir, terbasuh bagian wajah, tetap yang teramalkan sunnah wudunya saja. Nah, jadi bisa dipecah-pecah begitu. Nah, itu tadi humratus syafah. Nah, habis tentang masalah niat. Wasaniha, dan yang kedua, ghuslu zahiri wajhihi, membasuh zahir wajahnya. Membasuh rukun yang kedua daripada wudu. Ini kita masuk ke rukun yang kedua, membasuh zahir dari wajahnya. Li ayati, karena ayat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, dibasuh. Jadi tak boleh diusap. Kalau wajah harus dibasuh, nggak boleh diusap. Saya pernah dengar cerita orang di Masjidil Haram katanya. Kalau lagi wudu, kalau lagi sholat, itu kalau batal Ustaz payah kali Ustaz wudu. Saya pernah dengar gitu. Jadi kayak mana caranya? Bawa anduk basah aja loh Ustaz. Terus ya anduk basah itu dielapkan ke wajah. Saya bilang, itu yang ngajari mudah-mudahan bukan yang mimpin haji atau umrohnya lah. Kenapa? Karena kalau kita yang bermadzhab Syafi'i, anduk basah cuma dielap-elapkan ke muka saja nggak sah, saya bilang. Kenapa? Karena itu hitungannya ngusap. Kecuali kalau anduk basahnya memang basah kuyup, jadi bisa diperas. Nah, kalau diperas netes, nah itu bisa, saya bilang. Oh, tapi banyak yang ngamalin gitu. Ya Allah alam lah, saya belum pernah ke sana. Tapi yang jelas kalau cuma diusap, air tuh nggak mengalir, anduk basah ditempel-tempelkan saja ke wajah, nggak sah. Nah, ini makanya pentingnya. Takut saya sampai saat tawafnya pun begitu, udah haji itu
Ternyata tawafnya begitu wudunya. Nah itulah, bukan batal. Nah, belum selesai. Itu tadi, tahallulnya tak bisa. Jadi tadi itu. Jadi kalau seandainya begitu ini yang gawat. Nah, makanya kalau guru kami itu, kalau mengajarkan manasik pun toharoh tetap dimantapkan lagi. Karena manasik tingginya entah kayak apa, mandi wajib, wudu nggak beres. Ya banyak amalan yang memang butuh kepada wudu di haji itu. Jadi maka dari itu, waktu kita dengar gitu, kita kasih tahu gitu, agak cemberut juga mukanya. Mungkin dalam hati, cemahan adalah haji gue ini gitu. Nah, tak tahulah kita bagaimana, tapi kita bilang seperti itu. Nah, kalau seandainya diusap, kenapa ayat Al-Quran mengatakan faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian, basuhlah wajah-wajah kalian. Nah, jadi harus dibasuh, tak boleh diusap. Beda membasuh dan mengusap itu, kalau membasuh tuh air tuh bergerak di anggota wudu. Kalau mengusap tuh air tuh cukup menempel saja, tak pala bergerak, asal basah. Wahua, dan wajah itu tulan secara membujur. Membujur tuh artinya dari atas ke bawah. Kalau bahasa anak-anak kuliahannya secara vertikal dari atas ke bawah maksudnya. Nah, ma baina manabiti sya'ri ra'sihi adalah apa-apa yang ada di antara tempat tumbuh rambut kepalanya. Jadi kening, awal tempat tumbuh rambut di kening. Ghaliban, tapi ukuran biasa. Biasanya orang itu tumbuh rambut di kening di mana? Ya kita bilang mungkin 5-7 cm atau sampai 10 cm dari alis mata, misal saja begitu. Umumnya orang alis mata 10 cm tumbuhlah rambut di situ. Ah, jadi yang jadi ukuran adalah ghalibnya. Biasanya orang seberapa? Karena nggak semua orang seperti itu. Tapi sekarang udah jarang. Kalau dulu ada film pampir-pampir dulu, film Cina-Cina dulu tuh. Panjang di belakang, habis di depan. Tengah sini tumbuh rambutnya. Ingat dulu tuh. Jadi wajahnya itu bukan dari situ ya. Berarti wajahnya dari situ enggak. Wajahnya tetap ghalibnya orang itu seberapa. Nah, lebih parah kalau seandainya orang yang tak berambut. Bukan dari sini mesti dibasuhnya wajahnya tadi. Nah, jadi ghalibnya itu biasanya di mananya tumbuh rambut orang. Nah, rata-rata orang lah misalnya sekitar mungkin setengah jengkal atau seberapa, dari situlah titik asal wajah tadi. Nah, jadi batas atasnya itu awal tempat tumbuh rambut di kening. Nah, wa tahti muntaha lihyaihi, dan sampai di bawah ujung daripada dagunya. Ujung dagu. Dagu itu tulang, tempat tumbuh janggut. Tulang tempat tumbuh janggut. Nah, jadi sampai situ. Bi fathil lam berarti lahyaihi. Fahuwa minal wajhi duna ma tahtihi. Maka ujung janggut tadi itu, ujung apa bahasa kita? Ujung daripada dagu itu masih bagian wajah. Kalau yang di bawah dagu lagi itu sudah bukan lagi termasuk kepada wajah. Diingatkan kepada ibu-ibu, kepada suami-suami untuk memperhatikan cara penutupan aurat istrinya ketika sholat. Jangan sampai yang bukan wajah terlihat. Yang boleh terlihat itu wajah saja. Wajah boleh terlihat saat sholat. Bahkan sunnah itu dibuka semua. Jadi bagi kakak-kakak, ibu-ibu yang pakai cadar, sebenarnya kalau lagi sholat tuh sunnah buka cadarnya. Kalau memang tidak khawatir dilihat sama laki-laki. Kenapa? Karena sunnah meletakkan hidung ke tempat sujud. Bahkan nanti dalam madhab Syafi'i dimakruhkan sholat dalam keadaan talassum. Talassum, pernah dengar istilah ini? Talassum itu sholat sambil tutup hidung dan mulut. Itu makruh. Jadi kalau pakai masker bagaimana? Kalau nggak ada hajat ya makruh. Sholat dalam keadaan tutup hidung dan mulut. Tapi kalau hajat pula, apalagi zaman sekarang.
Nah, corona, covid ya itu bisa jadi wajib bahkan sunnah. Kalau seandainya memang sudah dikhawatirkan betul, dia pilek, batuk, bersin-bersin aja. Seandainya nggak pakai masker dia, memang dia dapat kesunahan meletakkan hidung di tempat sujud. Tapi orang kayak mana sholatnya? Corona bapak ini, bukan pakai masker. Cemana nak sholat orang terganggu. Nah, jadi kalau begini justru bisa wajib bahkan kalau seandainya itu dikhawatirkan menyebar virus tadi. Nah, talassum. Nah, jadi kalau seandainya kakak-kakak atau ada ibu-ibu yang memang bercadar, kalau sudah sholat di tempat yang aman dari pandangan laki-laki, turunkanlah. Nah, sunnah meletakkan hidung ke tempat sujud. Nah, tapi kalau cadarnya model cadar bandana, ada namanya cadar bandana, sampai keningnya pun diikat. Pernah lihat? Kalau ini wajib dibuka yang di kening. Kenapa? Karena kalau seandainya tak dibuka, tak sah. Kenapa? Keningnya nggak kena ke tempat sujud, sementara itu wajib mubasyarah. Kalau kening ke tempat sujud, wajib mubasyarah itu. Wajib langsung kena ke lantai. Kalau seandainya nggak kena ke lantai, nggak sah sholatnya. Kalau yang lain boleh berlapis, tangan boleh berlapis, kaki boleh berlapis, lutut boleh berlapis. Tapi kalau kening wajib langsung. Sahabat pernah datang kepada Rasulullah mengeluhkan tentang panasnya pasir Masjid Nabawi ketika sholat. Dulu nggak pakai keramik, nggak pakai karpet, langsung pasir. Jadi bertanya, ya Rasulullah, masjid itu pasirnya panas sekali kalau pas sholat zuhur atau asar. Boleh ketika sujud kami alasi pakai lengan baju kami? Tak boleh, kata Rasul. Menunjukkan bahwasannya harus kening itu menyentuh tempat sujud langsung. Nah, jadi maka kalau seandainya begitu, itu agak dibuka lah bagian atas tadi itu, bagian kening atas. Nah, tapi, nah ingat, yang paling ditekankan tadi itu, yang paling ditekankan itu adalah dagu nih. Karena situ banyak kali wanita-wanita salah melorot telekungnya sampai nampak hampir pangkal lehernya. Tak sah sholatnya itu. Jangan pakai telekung macam pakai jilbab ibu kalau biasa keluar. Kalau ibu biasa keluar pakai jilbab kan terus tarik sampai pangkal leher sini kan. Ini yang lunak nih, yang udah tak betulang lagi itu. Nah, itu kalau kelihatan batal tuh sholat. Jadi kayak mana? Majukanlah ke depan. Majukan ke depan. Nah, cucukkan peniti ke situ biar ketatnya. Maka jangan dipakai saja telekung kendor. Nah, kalau seandainya itu terlihat, itu bukan lagi bagian dari wajah. Kalau itu bukan bagian dari wajah, maka itu aurat. Kalau itu aurat, maka wajib ditutup. Nah, wa ardon, sedangkan secara melintang, secara horizontal dari kanan ke kiri, ma baina udunaihi, yakni apa-apa yang ada di antara dua telinganya, dari telinga kanan sampai telinga kiri. Ada di telinga itu namanya watadun. Watadun itu artinya bukit kecil di telinga. Apa namanya ini? Paku telinga. Tahu Ustaz Roji paku telinga? Yang kecil. Putih, oh putih. Putih telinga. Nah, orang Melayu paku. Nah, orang Melayu paku. Ini namanya watat. Watat itu memang kalau diterjemahkan cocoknya paku. Karena watat itu artinya pasak. Maka ada wali-wali autat. Ada wali abdal, ada wali autat. Wali pasak bumi itu. Dialah yang mungkin mencegah terjadinya bencana di beberapa tempat. Karena Allah pandang ada wali tadi. Katanya meninggal wali itu biasanya jadi bencana. Nanti akan dilantik lagi penggantinya. Wali-wali ini luar biasa nih. Ada wali autat, wali abdal, wali segala macam lah. Nah, jadi antara tadi watat sampai watat. Nah, pasak sampai pasak. Bukit kecil tuh.
Wa yajibu ghuslu sya'ril wajhi, dan wajib membasuh seluruh rambut wajah min hudbin. Nah, baik dia itu berupa hudbun. Hudbun itu artinya bulu mata. Bulu mata wajib basah semua. Wa hajibin, dan hajib. Hajib itu artinya alis. Alis wajib basah semua. Nah. Wa syaribin, dan syarib. Syarib itu artinya kumis. Yang hobi pelihara kumis, nah, basuhlah tuh semua kumisnya. Nah, wa anfaqatin, dan anfaqah. Di situ terjemahannya apa? Di situ apa? Kujeng. Di situ apa? Kujeng. Kumis bawah. Nah, kumis bawah. Bagusnya itulah. Saya bilang ini yang di bawah bibir bawah nih. Nah, itu. Kalau bahasa situ kumis bawah. Ah, ya pas lah. Kumis bawah. Kalau ini kumis atas, ini kumis bawah. Itu wajib basah. Nah, jadi ada yang bilang tak kujeng. Tak kumis, tak jenggot. Tak kujeng. Tak kumis, tak jenggot. Anfaqah. Nah. Kita kurang kosakatanya. Kalau bahasa Arabnya anfaqah, kumis bawah. Wajib basah. Walihyatin, dan janggut wajib basah. Nanti kalau janggut ada rincian. Nah, kalau tebal bagaimana, kalau tipis bagaimana. Wahiyya manabata 'ala dzaqni, dan dia itu adalah yang tumbuh di atas dagu, wajib basah. Wa huwa mujtama'ul lahyaini, dan dagu itu adalah berkumpulnya dua rahang bawah. Dua rahang, ujungnya tempat berkumpulnya itulah dagu. Wa udari, dan udhar. Ini payah membahasakannya. Di Arab tadi saya udah kirim sama Pak Isa gambar. Nanti kalau bingung namanya lihat di situ. Nah, jadi saya tanya uzar tuh di mana posisinya segala macam. Nanti dikirimlah ke grup sama Pak Isa. Nah, jadi uzar itu huwa manabata ala azmil muhadilil uzun. Ini ada tulang agak nonjol di samping apa tadi ini, paku kuping nih, paku telinga nih. Nah, itu kalau ada rambut tumbuh di situ, bahasa kita kan jambang saja kan begitu. Nah, itu namanya udhar. Nah, itu namanya udhar. Nah, itu wajib basah. Nah, wa aridin, dan arid. Arid ini apa? Wa huwa man haqqa anhu ilal lihyati. Kalau arid ini yang segaris lurus sama janggut, yang dari sini dia. Nah, ini tulang rahang ini, terus diikuti di situ tumbuh janggut, nah tumbuh bulu-buluan, nah itu namanya arid. Kalau yang di samping kuping namanya uzar. Apa bahasa kita, bahasa Indonesianya? Kalau uzar tadi itu jambang ya. Kalau yang di sini ini brewok. Nah itu brewok. Nah itu wajib dibasuh juga. Wa minal wajhi, dan termasuk wajah itu humratus syafatain. Dan termasuk wajah itu adalah merah bibir. Wa maudhi'ul ghamam, dan letak tempat ghamam. Mana maudhi'ul ghamam? Wa huwa mana bata alaihi sya'ru minal jabhah. Ini kening. Tadi kan ada tempat awal tumbuh rambut. Di bawahnya kadang masih ada bulu-bulu halus tuh. Ah, itu namanya maudhi'ul ghamam. Itu wajib juga dibasuh. Dia bukan rambut, dia bulu-bulu halus di kening, itu wajib dibasuh. Yang tak wajib dibasuh itu yang sudah rambut. Kalau bulu-bulu halus di kening depan, itu namanya maudhi'ul ghamam. Pernah lihat situ ada orang agak ada bulu-bulunya begitu. Nah, itu wajib dibasuh. Wa huwa tadi udah. Nah, duna mahallut tahdzib alal ashah. Tapi menurut pendapat paling sahih, tidak termasuklah mahallut tahdzib, tempat tahdzib. Nah, tempat tahdzib nih yang payah menentukannya. Tempat tahdzib itu apa? Wa huwa madabata alaihi sya'rul khafif baina ibtida'il udhar wan naz'ah. Mahalut tahdzib itu kalau nengok di sininya, di hasyiah i'anatut talibinnya. Nah, di situ nampak tuh mahalut tahdzib di gambar yang saya bagi. Itu kalau diletak benang di ujung telinga, kemudian ditarik sampai ke kening depan. Mana-mana rambut yang ke arah dalam wajah nih,
itu nggak wajib dibasuh. Biasanya begini, kalau laki-laki itu, kalau pangkas itu daerah sininya itu ada garis lurusnya tegak gitu, set gitu. Kan nggak bagus kalau dia langsung bulat gitu saja. Biasanya ada tegaknya itu. Di situ biasa tumbuh rambut. Nah itu yang tumbuh di situ, itu nggak masuk wajah. Tapi tadi ditariklah benang itu. Saya sampai hari itu sempat praktek waktu. Jadi yang di pinggir-pinggir nih, ini namanya mahalut tahzib. Kenapa dikatakan tahzib? Tahzib itu artinya dibuang. Karena banyak orang membuang itu. Kan nampak kayak siku-siku begitu. Nah itu nggak termasuk wajah. Menurut pendapat yang paling sahih. Kalau ditarik benang, kalau di situ lebih lebar lagi itu mahalut tahzibnya. Nanti yang masuk grup bisa tengoklah mahalut tahzib itu di sini. Nah, maka itu menurut pendapat paling asah bukan wajah. Nah, tak nampak pula. Nanti dibagilah di grup. Jadi di sini nih yang ada dibuat di situ mahalut tahzib. Nah, jadi daerah situlah. Kalau ditarik dari ubun-ubun, tarik dia benang sampai ke telinga atas. Mana-mana rambut yang ke dalam wajah nih itu nggak wajib dibasuh. Nah, karena di sini dibuat seperti itu. Cara mengetahui mahalut tahzib. Nah, waduna watadil uduni dan tidak termasuk juga watadil uduni. Di situ paku telinga tadi. Habis mahalut tahzib. Mahalut tahzib di situ diartikan apa? Nyari terjemahannya payah. Jenggot. Rambut ati-ati. Ya Allah, rambut ati-ati terjemahkan. Ati-ati ialah rambut yang tumbuh pada tulang penyajar telinga. Itu tadi yang uzar tadi itu. Termasuk juga murah merah bibir dan tempat tumbuh sinom. Tempat tutup sinom. Itu bahasa Jawa. Kemudian ialah bagian atas kening yang ditumbuhi rambut dah. Menurut qaul asah, tempat tahzib nggak diartikan karena memang nggak ada bahasa Indonesia. Tempat tahzib itu tidak masuk daerah muka. Ialah tempat di mana tumbuh rambut tipis antara pangkal ati-ati dan naz'ah. Naz'ah itu depan. Nah, jadi ya karena bahasa Indonesianya tak ada, akhirnya dibuat tempat tahzib saja. Nah, dibalik kalau saya mau ngelihat naz'atain di sini diartikan apa sama dia? Tidak masuk juga putih telinga dan dua naz'ah. Ialah dua daerah bebas rambut kiri kanan. Nah, ubun-ubun. Nah, jadi itu tadi. Enggak termasuk juga itu watat. Watat ini artinya putih telinga enggak masuk wajah. Jadi kalau putih telinga tak basah tak masalah. Kemudian daerah antara kanan kiri ubun-ubun. Ubun-ubun apa yang biasa kalau bayi itu bergerak-gerak, berdenyut-denyut, nah itu bukan masuk wajah. Kanan kirinya terus itu nggak masuk wajah. Wahuma bayadani yaktanifanin nasiyah, yaitu dua bagian yang menutupi ubun-ubun, yang sejajar dengan ubun-ubun. Itu tidak masuk wajah. Wa maudhi'us sal'i, dan tempat sal'i. Wa huwa ma bainahuma idzan hasara anhu sya'ru. Tempat yang biasa botak. Kalau di atas itu agak ada botak, itu nggak masuk wajah tuh. Kadang mau dia sikit daerah situ, itu nggak masuk wajah. Mahallus sal'i. Wa yusannu ghuslu kullu makila. Tapi semua yang tadi dikatakan tidak termasuk wajah itu disunnahkan membasuhnya. Nah, disunnahkan membasuh semua itu. Innahu laisa minal wajhi. Walaupun dia itu bukan bagian dari wajah. Jadi makanya sunnah. Kalau bagian dari wajah maka nanti wajib. Wa yajibu ghuslu zahiri wa batini kulli minasyu'uris sabiqati wa inkasapa. Semua yang disebutkan tadi berupa jambangnya, berupa alis matanya, berupa bulu matanya, berupa brewoknya, maka itu semua wajib dibasuh luarnya dan dalamnya walaupun lebat. Walaupun lebat, kecuali janggut nanti.
Kalau janggut lebat luarnya saja, kalau tipis luar dalam wajib basah. Ukuran tebal dan tipis, lebat dan tipis, kalau dari jarak 1,5 meter nampak kulit, maka ini dikategorikan tipis. Kalau dari jarak 1,5 meter nggak nampak kulit dagu, maka itu dikategorikan tebal. Pak Isa tipis lagi nih. Nah, lagi dipotong. Nah, jadi kalau seandainya masih nampak samar-samar kulit dagu dari jarak 1,5 meter, majelis takhotub namanya, maka itu namanya tipis. Tapi kalau nggak nampak lagi kulit, warna kulit dari jarak 1,5 meter, maka itu tebal. Nah, berdirilah depan kaca. Nah, jarak 1,5 meter, perhatikan, nampak nggak kulit? Tapi kalau rabun pakai kacamata lah. Kalau orang rabun tak jadi hitungan. Jadi lihat, nampak nggak kulit? Kalau nampak, oh berarti tipis. Berarti semuanya harus basah. Setiap helainya harus basah. Tapi kalau tengok, wah tak nampak lagi, tak tembus. Berarti tebal. Itu cukup luarnya saja. Nah, itu ringkasan sudah untuk rukun kedua lah. Wasalisuha, ini yang ketiga, ini akan datang. Ini mohon maaf saya, karena tadi memang sudah disampaikan pas azan isya tadi, istri menelpon, ternyata orang tua istri, mertua saya, itu baru saja berpulang, meninggal dunia. Ya tetaplah dikatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun mudah-mudahan mendapatkan kebaikan daripada malam Jumat. Yang dikatakan bahwasannya insyaallah bebas dari azab kubur, karena memang ya mengamalkan yang dikatakan oleh Rasulullah, udzkuru mahasina mautakum, sebutlah kebaikan-kebaikan orang mati di antara kalian, wa kufu an masawihi, dan tahan lisan dari keburukannya. Karena memang persaksian saya sebagai menantu, beliau termasuk orang yang memang jaga lisan. Nah, selama saya jadi menantu, saya tak pernah merasakan sakit hati dari ucapan beliau. Tak pernah ada ucapan beliau yang menyakitkan hati. Nah, mertua perempuan saya. Jadi ya mudah-mudahan lah. Nah, itu sebagai ya, tanda kebaikan beliau meninggal di malam Jumat ini. Nah, insyaallah nanti sebelum kita tutup, kita hadiahkan sekali lagi khusus kepada beliau agar dimudahkanlah proses menuju ke alam barzah, pertanyaan segala macam. Semoga kalau seandainya memang ditanya dimudahkan, kalau tidak ditanya ya alhamdulillah fa biha wa ni'mat. Insyaallah sampai sini, dan mohon maaf mungkin tidak ada sesi tanya jawab.